Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an. Ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan pembahasan lam tebal dan tipis, ya, muraqqaqah dan mufakhamah kemarin, yang mana kalau dia itu bertemu dengan fathah atau dhammah, maka lam tersebut dibaca tebal, ya, pada lafzul jalalah Allah, ya. Kemudian kalau bertemu dengan kasrah maka dibaca tipis atau muraqqaqah. Dan sedikit kita mengulangi lagi, ya, apa yang telah kita pelajari, bahwasanya yang pasal pertama adalah hukum nun sukun dan juga tanwin. Nun sukun dan juga apa? Tanwin ada 5 hukum. Yang pertama idhar halqi, manakala nun sukun tersebut atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf-huruf halqi yang 6, hamzah, ha, kha, ain dan ghain. Ya, itu sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf gunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim dan wawu, yanmu. Kemudian ada idgham bila gunnah, ya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan juga ra. Kemudian ada yang selanjutnya adalah iqlab. Iqlab itu adalah apa? Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba, ya, bertemu dengan huruf ba maka berubah menjadi mim, ya, ditukar menjadi apa? Mim. Ini hurufnya ba, ya, ba. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu berarti sisa dari idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga iqlab, yaitu sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fitukon dha dhalimah. Ini hurufnya ada 15 huruf. Kemudian kita masuk kepada hukum mim sukun, ada 3, ya. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim sukun ketemu dengan ba. Kemudian ada idgham mimmi atau idgham mutamatsilain, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Yang selanjutnya ada di situ yang disebut dengan idhar syafawi, ya, idhar syafawi itu ketika mim sukun bertemu dengan selain dari ba dan juga selain dengan mim, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi hurufnya ada 26 huruf. Ini ada 26 huruf. Kemudian yang kita pelajari juga adalah gunnah, ya. Gunnah adalah mim tasydid dan nun tasydid. Mim tasydid dan nun tasydid, ya. Mim tasydid dan nun tasydid itu disebut gunnah, ya. Gunnah, ya, ditahan 2 harokat. Kemudian kita masuk yang ke selanjutnya, wasal keempat yang kemarin atau sebelumnya, ya, yaitu lam, alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ada 2, ya. Ada yang idhar qamariyah, ini idhar qamariyah, dan juga ada yang idgham syamsiyah, idgham syamsiyah, ya. Kemudian huruf-huruf dari, ya, idhar qamariyah adalah abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ini aqimah, ini bukan tak marbutah, ya, tapi ha. Sudah kita terangkan. Adapun untuk yang idgham syamsiyah berarti sisanya. Kemudian yang selanjutnya yang kita pelajari pula adalah ini lam tebal dan tipis. Ini yang terakhir kita pelajari. Ada mufakhamah tebal dan juga ada muraqqaqah tipis. Kapan itu mufakhamah? Kalau sebelumnya itu harokatnya fathah atau dhammah. Fathah atau dhammah. Sedangkan tipis ketika harokat sebelumnya adalah kasrah. Kasrah. Bismillah. Bismillah. Tapi kalau fathah seperti syahidallah, kul huwallah, itu fathah. Rasulullah itu dhammah maka tebal.
Adapun kalau kasrah maka tipis ya. Billah, alhamdulillah. Nah, tipis. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita yang sekarang ini, yaitu pasal yang ke-6, idgham mutamathilain. Ya, kita masuk idgham mutamathilain. Jadi idgham berarti dimasukkan, mutamathilain dari kata mithlu. Mithlu itu sejenis, serupa, semisal. Berarti masuk pada huruf yang sama. Yaitu apa? Apabila ada dua huruf yang sama, sedang yang pertamanya sukun, atau mati ya, umpamanya ba sukun, ya ini ba sukun ya, bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Jadi disebut dengan idgham mutamathilaini. Ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Harus dimasukkan atau ditasdidkan kepada huruf yang kedua. Jadi dimasukkan alias ditasdidkan kepada huruf yang kedua. Nah, kalau apa itu? Yang pertamanya sukun, yang keduanya sama dengan yang sukun pertama tadi. Umpamanya contoh, idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Jadi ini ba sukun bertemu dengan ba ya. Idrib bi'asak. Idhab. Ini dzal sukun bertemu dengan dzal. Fama rabihat tijaratuhum. Ini tak sukun bertemu dengan tak. Jadi ini namanya idgham mutamathilain. Nah, ini cara membacanya di sini dilihat. Idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Jadi baknya ini seakan-akan ditasjidkan di sini. Idrib ya. Idrib bi'asak. Idhab. Seakan-akan dalnya ditasdidkan seperti ini. Padahal tulisannya seperti ini. Karena disebut idgham mutamathilain. Fama rabihat Fama rabihat tijaratuhum. Seakan-akan taknya ditasdid, padahal yang benar tulisannya kenyataannya seperti ini, tidak ditasdidkan tapi bacanya seakan-akan ditasdidkan. Kemudian mutamathilain artinya dua semisal dan juga disebut mithlaini. Jadi bisa disebut idgham mutamathilain atau disebut pula idgham mithlaini. Idgham mutamathilain atau idgham mithlaini. Yang terkecuali dari kaidah idgham mutamathilain ini ada kecualinya, yakni apabila ada wawu sukun, ya wawu sukun nih bertemu dengan wawu dan ya sukun bertemu dengan ya. Ini penting sekali ya. Ini pengecualian ini sangat harus kita perhatikan. Jadi dari kaidah idgham mutamathilain atau idgham mithlaini tadi itu ada dua huruf yang dikecualikan, yaitu wawu sukun bertemu wawu, ya sukun bertemu dengan ya. Ya, maka tidak diidghamkan, tidak dimasukkan dalam huruf yang kedua, tidak dimasukkan, tidak diidghamkan. Tetapi harus dibaca panjang sebagaimana mestinya ya, dibaca panjang yaitu dibaca mat. Contoh, idribu. Afan ya, ini bukan idribu, ini salah cetak, ini sode, ini sode. Isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru ini ada wawu sukun bertemu dengan wawu ya. Ini tidak boleh diidghamkan. Oleh karena itu dikasih ini alif ya. Alif namanya alif wiqayah. Alif apa? Wiqayah, untuk menjaga agar tidak bertemu. Ya sebenarnya kalau secara kaidah tidak ada alifnya itu ya, kan tidak dibaca itu alifnya. Isbiru wasabiru. Amanu wa amilu. Ini sebenarnya tidak ada alifnya, tapi dikasih dalam penulisan, dikasih itu namanya alif wiqayah untuk menjaga agar dua wawu ini tidak bertemu ya. Jadi sekalipun alifnya itu tidak ditulis ya, tetap kita bacanya amanu wa amilu ya, begitu. Kita panjang, tidak boleh amanua kan sudah amanu tidak, tapi amanu wa amilu. Fi yaumikan. Tidak boleh
fi yaumikan fi ya, ditasdidkan tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk idgham mutamatsilain ini, idgham mutamatsilain ini yaitu gampang ya, huruf yang sejenis itu bertemu, ba sukun bertemu dengan ba. Ya, jadi huruf yang sejenis bertemu, yang pertama itu sukun, ba sukun bertemu ba, ta sukun bertemu ta, zal sukun bertemu zal. Ya. Oleh karena itu kemarin yang hukum mim sukun itu idgham mimi ya. Idgham mimi itu disebut juga idgham mutamatsilain karena memang mim sukun bertemu dengan mim. Itu ya. Jadi untuk untuk ini idgham mutamatsilain gampang sekali ya, gampang sekali ya. Demikian barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.